Selamat bertemu kembali pada pembahasan materi kita, yaitu mengenai teorema faktor yang menjadi lanjutan dari teorema sisa. Di teorema faktor ini merupakan bagian dari persamaan, yaitu polinom yang sudah kita bahas. Kita tentu sekali memahami faktor. Contoh, 6. Mana-mana sajakah faktor dari 6? 1, 2, 3, 6. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa 1, 2, 3, 6 ini disebut faktor dari 6? Alasannya adalah karena 6 dibagi 1 adalah 6 dan bersisa 0. Atau 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan bersisa 0. Atau 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan bersisa 0. Itulah penyebabnya maka dikatakan 1, 2, 3, 6 merupakan faktor dari 6. Jadi kalau fx dibagi oleh x dikurang k memberikan hasil bagi dan bersisa s. Jika x dikurang k merupakan faktor fx, maka fx oleh x dikurang k tidak memberikan sisa atau bersisa 0. Sehingga secara umum ditulis apabila x dikurang k merupakan faktor dari fx, maka inilah teoremanya. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah 0. Itu ya, itu yang menjadi bahasan yang kita perhatikan. Teorema faktor. Suatu fungsi fx memiliki faktor x dikurang k apabila fk-nya 0, sisanya 0. Suatu suku banyak fx dikatakan merupakan faktor dari ax ditambah b apabila f min b per a juga bersisa 0, ya. Seperti pada contoh berikut, buktikan bahwa x dikurang k dan x dikurang 1 dan x ditambah 1 merupakan faktor dari fungsi ini. Akan kita selidiki apakah sisanya 0. Sisa sama dengan f1 dalam hal ini dan harus 0. Nah, sekarang kita buktikan jika itu terpenuhi maka x dikurang 1 merupakan faktor dari fungsi ini, ya. Sekarang akan kita selidiki f1. 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5, apakah bersisa 0? Ini 1 dikurang pangkat ini 5 kurang 5 kurang 1 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi ini habis, maka 0 sama dengan 0. Maka terbukti sehingga dari sini kita peroleh x dikurang 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x ditambah 5. Yang kedua, apakah x tambah 1 juga merupakan faktornya? Kita selidiki apakah f min 1 juga 0. Kita selidiki min 1 pangkat 3 dikurang 5 kali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 ditambah 5, apakah 0? Ini minus 1. Ini positif, minus 5 min ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 0. Ini 0, ini 0, maka 0 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh
bahwa faktor X ditambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 kurang 5X kuadrat dikurang X ditambah 5. Jadi X kurang 1 dan X ditambah 1 merupakan faktor-faktornya, ya. Kita lanjut. Kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan nilai P sehingga X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah PX kurang 5 merupakan faktor dari X dikurang 3. Nah, tadi sudah kita bahas, jika memang X dikurang 3 merupakan faktornya, maka dia harus bersisa 0, ya. Jadi supaya X kurang 3 sisanya harus 0. Sisanya adalah F3 harus 0. Kita substitusi 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3P dikurang 15 harus 0. Jadi ini 27 dikurang 9 ditambah 3P sama dengan 15. Kita lanjut. 3P sama dengan 15. Ini 27 dikurang 9 sama dengan 18. Ini menjadi min 18. Sehingga P sama dengan minus 3/3. Nilai P-nya sama dengan min 1. Kita lanjut. Kita masuk di soal-soal. Jika X ditambah 2 merupakan faktor dari si X pangkat 3 tambah KX tambah 3K kurang 1, tentukan nilai K. Tadi sudah kita katakan, jika dia merupakan faktornya maka sisanya harus 0. Kita jawab. Kita buat dengan menggunakan substitusi. Jadi sisanya harus 0 itu. Sisa harus 0. Mana sisanya? Sisanya adalah F-2 sama dengan 0. Yuk kita substitusi. Min 2 berpangkat 3 ditambah K kali minus 2 ditambah 3K dikurang 1 sama dengan 0. Ini 2 minus 8 kurang 2K tambah 3K kurang 1 sama dengan 0. K-nya sama ini dengan minus 9 positif 9. Maka opsi yang benar adalah opsi B. Soal berikut, fungsi ini merupakan faktor dari X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 7X kuadrat tambah AX tambah B. Nilai A dan B masing-masing adalah, kita jawab, kita faktorkan dulu ya. Ini X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ini kalau kita bentuk ke pemaktoran yang mungkin adalah X jumlahnya minus 3, maka 1 2 harus minus-minus ya, harus minus-minus. Jadi kalau kita menggunakan Horner, kita buat Horner. Ini pangkat 4-nya 1, pangkat 3-nya 2, pangkat 2-nya minus 7, pangkat 1-nya A, pangkat konstantanya B.
oleh faktor pertama 1. 1, 1, ini 3, 3 minus 4, minus 4, A dikurang 4 kali 1, A dikurang 4. Lalu kita sempurnakan ini. A ditambah B dikurang 4 sama dengan 0. Inilah sisa oleh faktor X dikurang 2. Yang kedua, sekarang oleh faktor X kurang 2 atau 2. Untuk ini 1, ini 2, untuk ini ya kita ambil dari sini. Oke, jadi ini 1, 2, ini menjadi 4, 8, ini 1 kali 2, 2 hasilnya A tambah 2 kali 2, 2A tambah 4, kita jumlahkan 2A ditambah B ditambah 4 sama dengan 0. Inilah sisa yang kedua. Lalu dari sini kita eliminasi ya. 2A tambah B sama dengan min 4, A ditambah B sama dengan 4. Nah, kita eliminasi 2A, ini habis 2A, A sama dengan minus 8. Maka untuk A minus 8 kita substitusi 2A atau A tambah B sama dengan 4, minus 8 tambah B sama dengan 4, B sama dengan 4 tambah 8, maka B-nya sama dengan 12. Sehingga inilah nilai A dan inilah nilai B. Opsi yang benar adalah opsi C. Kita sambung ke soal berikut. Salah satu faktor dari fx x tambah 2. Salah satu faktor lain dari fx. Kita lanjutkan. Jika x tambah 2 merupakan faktor fx, maka sisanya harus 0. Jadi kalau kita jawab ya, sisanya 0. 1 berpangkat 2, A berpangkat 1, min 1, konstantanya minus 2. Ini tambah minus 2. 1 minus 2, A kurang 2 kali minus 2. Minus 2 ditambah 4. Ini minus 2A ditambah 3 kali minus 2. Minus 2 menjadi 4A dikurang 6 atau 4A dikurang 8. Jadi karena ini X tambah 2 merupakan faktor, jadi sisa sama dengan 0. 4A dikurang 8 sama dengan 0. 4A-nya 8, maka A-nya 2. Jika A-nya 2, maka kita peroleh dari sini hasil. Ya. Hasil sama ini dengan berpangkat 3 fungsi berpangkat 1 pembagi, maka hasil berpangkat 2. Jadi X kuadrat ditambah A kurang 2 X ditambah min 2A tambah 3. Kita sempurnakan. X kuadrat A-nya 2 ditambah 0x 2 minus 4 ditambah minus 4 tambah 3. Jadi X kuadrat
X kuadrat, ini dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan plus minus akar 1, X sama dengan plus minus 1. Atau faktornya adalah X plus 1 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Ada dua faktornya. Sehingga dari opsi yang benar adalah opsi A. Kita sambung ke soal berikut. AX tambah B merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika. Nah, tadi di materi kita yang pertama, apabila AX ditambah B merupakan faktor fx, maka syaratnya adalah F minus B per A sama dengan 0. Minus B per A sama dengan 0. Yang benar adalah E. Ya, itu syaratnya. Berikut yang merupakan faktor-faktor dari X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 tambah 2X ditambah 1. Akan kita coba menjawab. Faktor-faktor yang mungkin adalah 2. Jadi faktor-faktor 2 dari 2 adalah yang mungkin plus minus 1 dan plus minus 2. Kita akan selidiki manakah dari keempat faktor-faktor ini yang bersisa 0. Nah, kita Horner berpangkat 4, berpangkat 3, 5, berpangkat 2, 0, berpangkat 1 minus 2, berpangkat konstanta berpangkat 0, 2. Kita coba 1. Mana yang bersisa 0? 1, ini 6, ini 6, ini 4, ini 4, lalu 6. Ini bukan faktor karena tidak bersisa 0. Kita coba min 1. Nah, kita akan selalu buat kemari, ya, kita buat kemari. 1 lalu min 1, ini 4, minus 4, minus 4, ini 4, ini 2, minus 2, ini 0. Maka ini merupakan faktor. Nah, jadi sekarang X kurang 1 dalam hal ini X ditambah 1 merupakan faktor. Akan kita cari faktor yang lain. Boleh kita cari faktor yang lain. Namun sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa faktor dimaksud adalah opsi B. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 3X tambah 10. Kita jawab. Faktor yang mungkin adalah dari 10, yaitu plus min 1, plus min 2, plus minus 5, dan plus minus 10. Nah, kita Horner, mana yang menjadi faktornya? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 1, ini pangkat 3 tadi 1 ya, konstantanya 10, ini tambah. Kita ambil 1, minus 5, minus 5, ini minus 2, minus 2, 8. Bukan. Kita ambil minus 1.
minus 1 minus 7 7 10 min 10 0. Ini merupakan faktor. Lalu karena fungsinya berderajat 3, maka hasilnya berderajat 2, yaitu x kuadrat dikurang 7x ditambah 10. Nah, jadi kalau kita faktorkan ini, sekarang kita faktorkan x perkaliannya 10, jumlahnya minus 7 yang mungkin 25. Supaya minus, dia harus minus minus. Minus 2 minus 5 perkalian pas. Sehingga himpunan penyelesaian yang mungkin adalah ini tadi 1, minus 1, lalu 2, dan 5. Itulah himpunan penyelesaian dari akar-akar ini. Sehingga yang benar adalah min 1, 2, 5 option D. Demikian pembahasan soal kita pada teorema faktor yang barusan kita bahas. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat ke depannya. Kita akan sambung pada persamaan polinom. Terima kasih.